Seorang wanita melamar sebagai pembantu rumah tangga untuk pertama kalinya. Namun begitu dia duduk, roknya tiba-tiba terkoyak. Dia terpaksa melepas jaketnya dengan cepat dan memikatnya di pinggangnya sendiri. Saat dia bersyukur bahwa tuan rumah tidak menyadarinya, suaminya keluar dan dengan ramah menyapanya. "Saya Louis Sackler." Saat dihadapkan pada sambutan hangat dari seorang kaya, tindakan Isa menutupi pahanya juga diperhatikan oleh tuan rumah. Maka dia dengan tegas memutuskan untuk mempekerjakan gadis yang tampak sederhana ini. "Apakah kamu bersedia mulai bekerja sekarang?" "Tentu saja." Dan pekerjaan ini tidak hanya memberikan bayaran yang besar, tetapi juga pekerjaannya cukup sederhana. Hanya perlu menemani anak laki-lakinya yang lumpuh dan mengobrol untuk menghilangkan kebosanan. Mendengar ini, kegembiraan Isa tidak bisa disembunyikan. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa kegembiraannya terlalu dini. Pertama kali bertemu dengan bos, dia terkejut dengan penampilan aneh bos. Will, ternyata pekerjaan bergaji tinggi ini tidak semudah yang dikatakan tuan rumah. Sampai bos tanpa sengaja melihat sudut rok yang terbuka, dia berhenti dari perilaku buruknya. Ternyata Will tidak ingin menerima pendampingan dan sudah menggunakan cara ini menakut-nakuti banyak pelamar yang datang. Dan Isabella sebenarnya tidak ingin tinggal. Namun situasi keluarganya sulit memaksa dia untuk menghadapi kenyataan. Bukan hanya ayahnya dipecat, dan ibunya juga perlu merawat kakek yang sakit. Bahkan kakak perempuannya masih ingin menyelesaikan pendidikan universitas. Sehingga semua beban keluarga secara alami jatuh ke pundak Isabella. Dia harus menerima pekerjaan ini. Pekerjaan yang gajinya terlihat lumayan. Maka keesokan harinya, Isabella datang bekerja sesuai jadwal. Namun ketika dia masuk dan melihat, Will menutup matanya dengan erat. Terlepas dari upayanya untuk membangunkan bos. Namun, dia tetap tidak merespon sama sekali. Awalnya dia pikir itu lagi lelucon bos. Sampai dokter pribadi Will datang. Baru saja belajar, Will tidak bisa berkeringat seperti orang normal. Sedikit kedinginan dapat membahayakan nyawanya. Justru pada saat itu, luka bekas di pergelangan tangan Will seketika terpantul di mata Isa. Dia tidak percaya, padahal sudah hidup dalam kemewahan. Mengapa masih ada pikiran untuk bunuh diri? Sampai hari itu, dia tanpa sengaja mendengar orang tua Will membuat keributan. Ternyata anak laki-laki mereka akan disuntik mati dalam 6 bulan. Dan itulah pikiran Will sendiri. Ayah ingin menghormati keputusan anaknya. Namun ibu tidak bisa menerimanya dengan lapang dada. Ini adalah keputusannya, keinginannya. Ini adalah anak laki-laki saya. Apakah kamu tahu seberapa besar penderitaan yang dia alami? Saat ini Isabella baru menyadari bahwa batas kontraknya hanya 6 bulan. Karena ini juga babak terakhir hidup Will. Setelah mengetahui kebenaran, Isabella mulai tidak fokus. Dia tidak bisa bersama jiwa yang akan segera pergi selama sepanjang hari. Maka dia menemui kakak perempuannya dan menceritakan keinginannya untuk berhenti. Namun kakaknya berpendapat, saat ini keluarga sedang kesulitan. Bukanlah waktu yang tepat untuk berhenti. Sementara pekerjaan ini tidak hanya memberikan imbalan yang tinggi, tetapi juga dapat memanfaatkan kenyamanan pekerjaan untuk membuat Will mengubah pikiran bunuh dirinya. Dan Isya pun terbangun dari mimpi. Mungkin pekerjaannya tidak lagi sekadar sebagai pengasuh, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Maka setiap hari berikutnya, ketika muncul di depan Will, Isya seperti kupu-kupu bunga. Dia mengenakan pakaian favoritnya. Karena warnanya yang cerah dan berwarna-warni akan membuat perasaan Isya senang sepanjang hari. Maka dia berharap dengan kebahagiaannya mengubah pikiran bos yang ingin bunuh diri. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Hanya kebetulan menyaksikan foto-foto lama Will. Namun tindakan tidak disengaja ini membangkitkan harga diri rapuh Will. "Apakah kamu masih teringat masa lalu yang gemilang? Sekarang malah seperti ini. Jangan bersukacita, hati-hati yang berikutnya mungkin kamu." Hari itu, saat dia memberi makan bos, namun tanpa sengaja tumpah di pangkuan. Meskipun dikeringkan, namun masih belum bisa menghangatkan hati dingin Will. Ya tidak lama kemudian, pacar Will dan sahabat baiknya datang untuk menjenguk. Dan ini seharusnya menjadi hal yang menyenangkan. Namun dari perkataan mereka, mantan kekasih yang dulu saling mencintai telah bersama sahabat baiknya sekarang. Will berusaha menjaga ketenangan di permukaan, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun setelah mereka pergi, suara keras terdengar dari dalam rumah. Dan ketika Isa datang dan melihat, ternyata Will menjatuhkan bingkai foto lamanya, juga menghancurkan masa muda yang pernah dimilikinya. "Lebih baik jangan bergerak sebelum aku membersihkannya. Jika kursi roda rusak, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah pulang kerja, dia segera menceritakan hal ini kepada pacarnya. Awalnya hanya ingin merasa empati terhadap nasib malang bos. Namun tindakan yang paling konyol dalam sejarah adalah berharap orang lain merasakan seperti dirinya. Ternyata setelah pacarnya mendengar, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan mengabaikannya. Bahkan bercanda tentang bagaimana bos akan memiliki anak. Hari kedua bekerja, Isa dengan sukarela memperbaiki bingkai foto yang pecah kemarin. Ini memberikan kejutan untuk bos. Namun yang tidak terduga baginya adalah melihat bingkai foto yang sudah diperbaiki. Wajah Will tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Malah yang terucap dari mulutnya adalah serangkaian kata-kata yang sangat tajam. "Mengapa kamu harus begitu tajam? Teman-temanmu diperlakukan buruk olehmu, itu pantas bagi mereka.
Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Bagaimana jika aku memecatmu? Kamu dipekerjakan oleh ibumu. Kecuali dia memecat saya akan tetap di sini. Jangan kira aku senang bersamamu. Hanya karena aku kekurangan uang. Ini pertama kalinya Isa memberontak terhadap bos. Namun setelah itu, Will memiliki pandangan yang berbeda terhadap Isa. Dia mulai ingin memahami segala hal tentang gadis itu. Maka malam itu, dia mengundang Isa untuk menonton film bersama. Filmnya sangat menarik, namun pandangan Will terus-menerus jatuh pada Isa. Sampai film berakhir, Isa masih tenggelam dalam film tanpa bisa lepas. Apakah kamu suka film ini? Saya sangat suka. Saat ini, senyum titis muncul di sudut bibir Will. Tidak terduga, Isa memiliki minat yang sama dengannya. Itulah sebabnya, hubungan mereka juga sedang berubah secara perlahan. Bagaimana kamu mendapatkan selera estetik kamu? Ternyata, impian aslinya adalah menjadi perancang busana. Namun karena kondisi keuangan keluarganya, impian harus ditunda. Kamu tidak boleh menyerah. Hidup hanya sekali. Isa sadar betul bahwa Will yang kaya sejak kecil tidak bisa memahami perjuangan hidup dan pengorbanan untuk menyerah pada impian. Maka dia hanya mengalihkan perhatian dengan sembarangan. Isa tidak lagi hati-hati seperti biasanya. Will mulai tersenyum lagi setelah lama. Dan semua ini juga dilihat oleh ibunya. Mungkin gadis ini bisa menyelamatkan nasib anaknya. Bahkan dokter pun mengatakan, Isla adalah orang pertama yang membuat bos tersenyum berkali-kali. Namun yang tidak dia tahu adalah, kondisi kesehatan bos tidak baik. Dan seiring dengan cuaca semakin dingin, Will kembali masuk angin. Maka malam itu, Isla tidak pulang, melainkan sengaja tinggal merawat bos yang sakit. Di sela-sela waktu luang, dia menonton video-video lama bosnya yang mencatat kegemilangan masa lalu. Saat itu dia seolah memiliki energi tak terbatas. Hampir di setiap olahraga, bisa melihat bayangannya. Namun karena sebuah sepeda motor melaju kencang, memisahkannya dari segalanya tanpa ampun, dan menjadi luka yang tak bisa lagi dijangkau. Bukankah seharusnya kamu pulang? Aku harus membuatmu menemaniku. Ceritakanlah sesuatu yang menarik. Maka Isabella mulai menyanyikan lagu-lagu masa kecilnya. Lagu-lagu anak yang dinyanyikan oleh ibunya. Sungguh, aku berharap tinggal di kaki Gunung Marlan. Di sana aku bisa bermain dengan bebas. Karena tak bisa menyanyi dengan baik, membuat Will sangat senang. Malam itu, mereka masing-masing bercerita banyak hal tentang kebahagiaan dan kekonyolan masa lalu. Isya berkata, saat kecil, ibunya memberikannya stocking lebah besar. Saat itu dia tidak pernah mau melepaskannya setiap harinya. Sayangnya sekarang tidak bisa dibeli lagi. Namun yang tidak diketahui Isabella adalah, Will telah mengingat semua kata-katanya di hatinya. Dan hati mereka mulai saling mendekat. Pagi hari berikutnya, di bawah sinar matahari hangat yang menyinari, Isabella memutuskan untuk pertama kalinya membantu Will mencukur jenggotnya. Dan saat pisau cukur meluncur dengan lembut, dan dengan rontoknya janggut terakhir, wajah yang gagah mulai terungkap. Isa pun tak bisa menahan kekagumannya. Awalnya berpikir hari-hari akan berjalan dengan sederhana dan biasa. Namun dengan datangnya surat dari Swiss, malah mengganggu ketenangan ini. Will masih belum melepaskan pikiran untuk pergi. Dan Isa pun terjebak dalam kegelisahan yang tak terduga. Maka dia kembali menemui kakaknya, dan menceritakan pikirannya. Karena tidak bisa mengubah keputusan bos, maka lebih baik membantu Will menjalani sisa hidup dengan baik. Mungkin bisa bersenang-senang. Apakah dia juga akan merindukan segala hal di dunia ini? Maka muncul ide yang menarik. Di dalam pikirannya, sebuah keinginan tumbuh. Keesokan harinya, dengan semangat mencoba menemui Ibu Will. Namun yang tak terduga adalah, ketika mengetahui Isa ingin membuat daftar keinginan terakhir, ayah dan ibunya ternyata setuju dengan keputusan Isa. Biarkan Will membuat keputusan tentang perjalanan, membuatnya merasa seperti seorang pria. Kemudian, Isa sering menghabiskan waktu di perpustakaan, belajar tentang pengalaman wisata penyandang cacat. Olahraga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, membuat tugas sehari-hari tidak hanya harus misalnya di leadership karena juga dapat membantu dia memiliki ribuan atas penambahan berat banyak percayaan rasa perjalanan akan menjadi pemberamu jiwa. Mungkin juga kesempatan terakhir untuk mengubah pikiran Will. Tidak lama kemudian, mereka segera memulai perjalanan mereka. Tetapi begitu turun dari mobil, ban langsung terperangkap di lumpur. Meskipun dia dan dokter mendorong dengan keras, perjalanan kursi roda sangat sulit. Pada saat itu, ekspresi tanpa kata itu sudah terpampang di wajah bos. Namun Isabella sama sekali tidak menyadari, bahkan mulai meminta pertolongan dengan keras. Namun hal ini membuat Will yang sudah memiliki harga diri tinggi terlihat semakin memalukan. Begitulah, dengan bantuan semua orang, Will akhirnya berhasil ditarik keluar dari lumpur. Namun perlakuan istimewa seperti ini sebelumnya dianggap remeh oleh Will. Kemudian mereka tiba di arena pacuan kuda. Isabella yakin kuda nomor 3 pasti akan menang. Namun Will tidak setuju. Dan ketika perlombaan dimulai, kuda nomor 3 yang dipertaruhkan oleh Isabella malah keluar terakhir dengan lambat. Saat ini, penilaian yang tepat terhadap Will, Isa juga harus mengakui. Segera setelah itu, saat tiba waktu makan siang, namun tidak disangka restoran di sini ternyata hanya melayani anggota elit. Maka Isabella akhirnya harus memohon dengan sopan kepada pelayan, membuat pengecualian agar mereka bisa makan di sana. Tapi siapa sangka ekor pelayan itu melambai di udara. Tidak hanya tidak menjual keanggotaan,
malah membiarkan mereka pergi ke warung pinggir jalan. Ayo kita pergi. Kita sudah datang. Will dan aku sama-sama ingin pergi. Tanpa pilihan, Isa akhirnya meninggalkan dengan marah. Dan ini membuat Will malu. Namun dia tidak merasa tersinggung sedikit pun. Maka perjalanan kedua, Isa memuaskan keinginannya. Dia mengeluarkan tiket konser. Dan untuk menghadiri acara malam itu, Isa juga berdandan dengan indah. Dan kecantikannya membuat Will terpesona. Namun saat menunggu pertunjukan, leher Will tidak sengaja terjepit oleh label. Isa tanpa peduli tatapan aneh orang lain. Bahkan mencoba menggigit label dengan giginya. Beres. Untungnya bukan di celanamu. Terima kasih telah menonton.